Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, sekarang kita akan me- meneliti ya. Kalau meneliti itu terlalu sekali ya. Mencek ya, mencek kutu air kita ya. Oke, di mana ya? Apabila kita membudidaya ya kutu air, apalagi khususnya Daphnia magma ya, macam-macam persoalan yang dihadapi ya. Seperti ini, kalau kita lihat seperti ini ya, ini berminyak, di sebelahnya juga airnya yang kotor, macam-macam ya, habis itu pakannya. Nah sekarang ya permasalahannya ya, apabila kita menternak kutu air ya, khususnya Daphnia magma, selain kutu air biasanya ada jentik nyamuk ya. Kalau jentik nyamuk itu masalah ya, lumayan agak gampang saja ya, cukup ditutup selesai ya kalau jentik nyamuk. Habis itu kalau kita beternak ya, beternak jenis Daphnia, biasanya ada juga kutu air Moina ataupun kutu jet, itu juga sudah ibaratnya ya, ya memang seperti itu ya. Habis itu ya, untuk pakan yang tersisa biasanya nanti akan hidup salah satu pakan ikan juga, yaitu cacing darah ya. Itu seperti itu. Cuma di sini ya biasanya yang jadi masalah itu untuk kutu air itu kadang ya ada dua macam yang kadang mengganggu ya, kutu air jet sama kalaunya bahasa daerah sini ini dinamakan kutu batu ya, kutu batu. Dan itu ya kurang baik ya buat diberi pakan sama ikan kita ya, apalagi kalau itu masih burayak kecil, usia remaja, itu kurang bagus ya, soalnya dia agak keras cangkangnya. Dan penampakannya seperti ini ya kalau kita lihat. Nah ini, nah dia putih-putih dan dia bermain pada dasaran ya, dasaran atau dinding ya. Dia jarang sekali mengambang kecuali untuk pindah. Nah seperti itu terlihat lah. Ini HP saya ini canggih ya, jadi kurang fokus dia. Nah mana tadi ya, hilang. Dan itu lumayan lah, cukup mengganggu apabila kita, nah ini dia di sini. Nah ini yang berwarna putih. Nah dia sangat cepat sekali ya, melebihi dari kutu jet ya. Dan itu biasanya ya, kenapa bisa seperti itu? Nah kenapa biasa seperti itu? Biasanya sih airnya itu ya, airnya kita terlalu kotor, habis itu pakan terlalu banyak, biasanya dia tumbuh ya. Dan perkembangannya juga hampir sama kutu air ya, pertumbuhannya sangat cepat ya. Ini juga ada di dindingnya, dia berwarna putih-putih. Nah, ini ada berapa ini, nah seperti ini ya. Dan itu diharapkan harus kita hindari ya, apalagi kalau kita pengen menjual ya, kepada pelanggan kita ya, usahakan jangan diberi itu ya. Masalahnya tidak semua pelanggan kita itu tahu ya, apakah itu kutu air yang biasa dibuat pakan ataupun bukan ya, buat untuk pakan. Nah jadi takutnya itu nanti ya merugikan konsumen kita ya. Jadi usahakan itu kita buang ya. Dengan cara apa ya, cara membuangnya? Kita gunakan ini, sih kalau kita serok itu kayaknya semuanya ikut juga, pasti ikut. Jadi kita gunakan ini seperti ini ya, kita spons saja. Cuma yang jadi masalah ya selangnya ya, selang kecil ini
kita masukkan apa namanya, tempatnya pulpen ya, pen. Jadi ujungnya ini kita buat seperti inilah. Jadi ini bisa kita untuk mengambil kutu batunya ya. Untuk penampakan lebih jelas, oke, saya akan tunjukkan seperti apa sih kutu batu itu ya. Oke, di sini kita ada ya. Tadi saya sudah tangkap ya, kutu air, apa namanya lagi, kutu batu, infusoria, habis itu moina, jenis moina, habis itu cacing darah juga ya. Untuk komunitas di dalam ember ya, saya kan beternak di ember ya, saya ambili itu contoh-contohnya, lalu saya masukkan ke dalam toples ini ya, dan juga saya beri penerangan agar terlihat ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, yang paling, kalau kutu jet ya masih agak mendingan ya, tapi kalau kutu batu itu ya, itu sulit untuk dicerna ya, sulit untuk dicerna karena dia memiliki cangkangnya agak keras. Ini dia berwarna agak keputih-putihan ya, nah seperti ini. Dan dia ini bermainnya pada dasaran ataupun dinding ya, kecuali dia mau pindah tempat ya, dari sini misalnya ke sini, baru dia berenang, tapi dia lebih banyak di dasaran seperti itu dia. Nah, biasa ini terjadi ya karena airnya ya, media kita itu kotor, entah itu kutu air jenis moina yang kita ternak ataupun dapnia ya. Kalau airnya terlalu kotor, biasanya binatang ini cepat sekali tumbuh dan berkembang ya, cepat sekali untuk beranak dan seperti kutu air juga ya, dalam sehari dia berapa, jadi kita harus cepat membuangnya ya. Kalau cara membuang sudah saya omongkan tadi ya, bahwa kita menyeponnya itu lebih daripada kita menyerok, soalnya kalau kita serok itu sudah pasti kutu airnya terbawa juga. Nah, yang jadi masalah kadang ya, saya kurang tahu juga ya, kutu batu ya, kutu air jenis batu seperti ini, entah itu bisa memakan yang lainnya atau tidak, tapi kayaknya kemungkinan besar memakan ya. Kalau kita lihat ini ya, nih seperti ini ya. Aduh, nah ini dia memakan cacing darah ya. Nah, dia memakan cacing darah dan dia menyerang ya. Ini saya beri cacing darah ya untuk komunitas kolamnya itu, komunitas beternaknya. Nah dia menyerang ini, rupanya dia selain makan makanan kutu air dapnia ya, yang biasa kita beri makan, entah itu pakai pelet ataupun air cucian beras ya, dia juga memakan yang lainnya juga ya, yang hidup seperti ini ya. Nah, dan ini ya cukup berbahaya ya, jadi diusahakan ya buat peternak ya, ataupun yang baru ya, yang baru-baru, tolong dihindari ini ya, sangat dihindari ya, takutnya nanti konsumen malah kecewa dan dia beranggapan bahwa memberi makan kutu air ya malah menyebabkan kematian. Padahal sesungguhnya ya ada jenis-jenis tertentu ya kutu air itu yang menyebabkan kematian ya. Nah, seperti ini. Dan ini sama seperti kutu ya, kenapa namanya kutu batu, soalnya cangkangnya itu agak keras, cangkangnya agak keras, dan dia itu gimana ya, kalau kita pencet itu kayak meletup seperti itu. Nah seperti ini, dan ini yang harus kita hindari ya, kita hindari. Kadang kalau untuk air ya, untuk air kotor itu memang seperti itu ya. Dan ini ya jenis kutu air
kutu air batu ini ya, selama saya beternak itu selalu ada dia. Pokoknya di mana ada kutu air ya, pasti ada kutu batunya seperti ini. Ya, sama seperti pepatah dulu kan, nanam padi tumbuh ilalang ya. Nah, seperti itu sama ini, beternak kutu air ya, jenis Daphnia atau Moina ya, malah tumbuhnya kutu batu ini. Cuma ya, apabila kita ingin memanen atau kita bersihkan dulu dari kutu batu ya. Paling bagus itu kita sedot saja. Kita sedot, kita sepon seperti itu, kita buangi. Nah, jadi bentuknya seperti itu ya, dia sangat cepat ya. Oke, jadi sampai di situ dulu ya, tempat kita berbagi ya, sedikit informasi dan juga share saya ya, pengalaman saya dalam beternak kutu air jenis Daphnia ya. Nah, di sini ya bermacam-macam ya kutu air ya. Kalau yang kutu air sudah pasti jelas ya, itu ada warna merah-merah ya, seperti ini ya. Nah, ini yang di atas. Nah, ini kutu air kalau seperti ini. Kalau yang di bawah ini kutu batu. Kalau yang berenang ini, yang panjang ini, yang warna merah ini biasanya cacing darah. Ini ya, kalau yang sudah cukup umur dia akan mengambang dan juga jadi nyamuk ya. Ini jadi nyamuk juga ya. Kalau yang ini jenis kutu air Moina ya. Ada juga kutu jet ya. Kutu jet di sini juga ada, saya buat ini mana ya. Dia cepat sih, cepat juga, hampir sama kayak juga, walaupun kecil dia cepat. Ini kutu air jenis Moina. Oke. Jadi ini semua kumpulannya ya. Oke, jadi seperti itu aja lah. Apabila ada saran, kritik ataupun komentar ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya serta dukungannya ya, dengan tanda like-nya seperti ini. Oke, klik. Nah, oke. Jadi ya, saran saya ya, untuk di akhir video ini kita usahakan ya, apalagi kita sebagai penjual ya, kita peternak, usahakan ketika konsumen itu datang ataupun membeli ya, usahakan kita jauhkan dari kutu batu ini ya. Kutu batu soalnya ini dapat mematikan ikan ya, ikan gapi ataupun ikan cupang ya. Jadi seperti itu, jadi harus kita buang dulu baru kita berikan. Ataupun kita malas membersihkan, yang pasti untuk konsumen kita beritahu dulu ya, bahwa jangan memberi makan kutunya dengan ikannya dengan kutu air batu seperti ini ya. Nah, oke, sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.